Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I almost forgot to open the class with the greeting. Good afternoon, girls. Welcome back. Great to have you back. Semangat semua. Oh, Mas Jula senang banget kalau kalian belajarnya semangat kayak gini. Great. Oh, kalian duduk sebelahan toh. Kirain agak jauhan. Okay, today's okay, I see. Sebelahan. Kok nggak ada suara feedback gemaknya nih? Padahal sebelahan biasa kalau sebelahan suka bergema suaranya. Now, today's lesson is the continuity of the previous one. Hari ini pelajarannya lanjutan. Materi sebelumnya yang tentang singular and plural nouns. Sekarang countable and uncountable nouns. Kita kenalan dulu dari namanya. Kata countable, noun itu kata benda. Noun ini kata benda. Kalau yang dibilang countable, ditulis dulu ya. Countable terdiri dari dua kata. Count sama able. Count sama able. Count sama able. Count artinya hitung. Able artinya bisa. Berarti countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Countable noun, kata benda bisa dihitung. Maksudnya gimana nih? Bisa dihitung pakai angka. Bisa pakai angka 1, 1, atau pakai atau an, atau bisa pakai angka 2, 10, 2, 10, 5, 100. Pokoknya bisa dipakein angka. Hitung bisa hitung kali ya, Miss. Countable. Countable bisa dihitung. Tadi dibilang countable noun itu kata benda yang bisa dihitung. Kalau uncountable ada 3 kata. Aku tuh nggak bisa ke 0. Nggak tahu Count kenapa HP-nya rusak. Tuh. Itu nggak bisa sampai 0 nih. Ini kan udah 0. able. Ayo didengerin dulu penjelasannya. Uncountable noun itu ada 3 kata. Un artinya tidak. Count tadi artinya hitung. Able artinya bisa. Berarti kalau uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Berarti nggak boleh pakai angka di depannya. Kita nggak boleh angka 1 atau 5. Pokoknya nggak boleh pakai angka. Pengertiannya dulu, kita kenalan dari namanya. Countable noun itu apa? Uncountable noun itu apa? Nanti ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Singular and plural noun. Now, to understand more about this lesson, kita nonton dulu videonya. Nanti Miss Julia kasih penjelasan tambahan. Perhatikan baik-baik ya. Karena ini udah mulai, grammarnya udah mulai agak susah. Nah, ini pelajaran. Kalau di kurikulum bahasa Inggris luar negeri, materi ini pelajaran SD kelas 2. Saya udah kelas 2. Oh iya, bentar lagi nih. Materinya Jihan di sekolah. Ya. Oke, dadah. Countable and uncountable nouns. Sam and his mother have just arrived home. These are the things that they bought. Sam bought new clothes. Sam bought 3 jackets, 2 shirts, and 4 caps. His mother brought some food. She bought rice. Masih blur ini gambarnya. Kita ulang dulu. Countable and uncountable nouns. Sam and his mother have arrived home. These are the things that they bought.
Sam bought new clothes. Sam bought 3 jackets, 2 shirts, and 4 caps. His mother brought some food. She bought rice, bread, and cheese. Let's remember what Sam bought. He brought 3 jackets, 2 shirts, and 4 caps. Nah, tadi Miss Juliar bilang, kata benda yang bisa dihitung, countable noun, itu bisa pakai angka untuk menunjukkan jumlahnya. Berarti yang ini 3 jackets, 2 shirts, 4 caps. Berarti kata benda jacket, shirt, sama cap itu countable. Bisa dihitung kata bendanya. Makanya depannya bisa pakai angka. 3, jackets, karena lebih dari 1, jangan lupa tambahin S belakangnya. Kemarin belajar singular and plural noun. Diingetin dulu. Singular dari kata single berarti tunggal, cuma 1. Kalau tunggal berarti pakainya atau an atau angka 1. One. Ini artinya 1 semua. En artinya 1. Contoh. A book. Sebuah buku. A mother. Seorang ibu. A cat. Seekor kucing. Kalau yang pakai en. Contoh. An apple. Sebuah apel. An elephant. Seekor gajah. Contohnya. Ini mau diganti one juga boleh. One book. One mother. One cat. One apple. One elephant. Sama artinya. Singular tunggal. Kalau lebih dari 1, namanya plural. More than one. Lebih dari 1. Kok Fahri? Lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, kata bendanya ditambahin akhiran S atau ES di belakangnya. Contohnya kalau bukunya lebih dari 1, berarti bilangnya books. Kalau ibunya lagi ngumpul nih ibu-ibu, ada banyak. Mother-nya tambahin S, mothers. Kalau kucingnya banyak, kayak Miss Julia, kucingnya banyak, ada 6. Bilangnya cats. Cuma 1. Siapa 1? Beda 1. Oh, beda 1. Oh, kuda ada berapa? 5? Kita punya aslinya kita punya 10 tapi meninggal 4 ya kalau nggak salah. Oh, nggak kelihatan kok kalian belajar kucing lewat. 12. Masya Allah, banyak amat. Kalah Miss Julian. Nggak pernah kelihatan kucingnya lewat kalian belajar. Tapi ditaruh kucingnya di rumah nenek. Oh, Jadi sekarang sisa 7. Sisa 7, oke. Meninggalnya banyak banget kucing kita yang udah meninggal. Kucing beli dikasih atau boleh mungut? Ini awalnya tante kita beli terus yang cewek ini lahirin 3 anak terus satunya itu dimakan terus 2-nya mati terus lahir lagi 5 anak terus mati 1. Dimakan Harusnya 1 kan anaknya kan 3 cowok 2 cewek. Nih kan ini. Oh, asalnya tuh cuma 1 induknya ya? Iya. Oh, terus beranak pinak. Ibunya masih ada? Masih. Wah, Jadi, masih hidup. Sekarang cowoknya sisa 4, ceweknya sisa 3. Oh. Ceweknya 2. Iya, ceweknya 2. Belajar bener-bener. Ceweknya cuma 2, terus meninggal 1 cewek. Jadi cowoknya Terus yang ngurusin siapa sekarang? Nenek jadinya? Nenek sama kakek. Oh. Kalian baru nengokin kalau liburan aja ya?
Tiap hari. Oh, oh iya, rumahnya deket ya. Lupa, Miss Julian. Oke, yuk balik lagi ke pelajarannya. Jadi kalau plural noun, belakangnya kata bendanya jangan lupa harus pakai akhiran S. Bisa S, bisa ES. Contoh yang ES umpama sikat. Sikatnya banyak, brush, tambahin ES. Brushes. Atau depannya dipakein angka. Kayak contoh nih, 3 jackets. Pakai angka. Jangan lupa ada S-nya. Berarti nih kata benda jacket bisa dihitung, countable. Karena bisa ditambahin akhiran S. Ciri-cirinya itu. Kata benda yang bisa dihitung, countable, bisa dipakein angka, ngitungnya pakai angka. Kalau lebih dari 1 angkanya, kata bendanya mesti pakein S. Ya, kita lanjut lagi. Jackets, shirts, and caps are plural nouns. We use numbers before these nouns to count them. Countable nouns are the nouns that we can count using numbers. So, these nouns are countable nouns. They have a singular and a plural form, like the words child, children, flower, flowers. Can you help me find the countable nouns in this room? Nah, benda-benda semua yang di dalam kamar ini bisa dihitung, countable. Contohnya, kalau buku, ini bukunya gambarnya ada banyak. Berarti pakein S di belakangnya. Books, yes. Kalau bantal, siapa yang masih ingat bahasa Inggrisnya bantal? Bantal. Pillow. Pillownya ada 2, berarti pakein S. Pillows, pinter. Bola, ada 3 nih. Bilangnya jadi gimana nih? 3 bola. 3 ball. Jangan lupa pakai S. 3 balls. Yes. Kalau computer, how many computers are there? Ada berapa komputernya? How many computers? One computer. Pakai angka 1, berarti komputernya bisa dihitung kalau pakai angka. One computer. Yes, one desk. Meja belajar itu desk. D-E-S-K. One desk. Kalau yang ini namanya nightstand. Meja yang di sebelah tempat tidur nih. Ada mejanya nih di kiri sama kanan. Ini namanya nightstand. 2 nightstands. Berarti bisa dihitung. Look, here are 2 pillows, 1 bed, 3 balls, and 5 books. Do you remember what Sam's mother bought? She bought rice, bread, and cheese. Nah, ini tadi yang dibelanjain, dibeli sama ibunya. Si ibu belanja rice, bread, and cheese. Ini semua kata bendanya nggak bisa dihitung. Rice, butirannya mau dihitung. Berapa banyak butiran beras di dalam kantong beras 5 kilo? Repot, banyak banget. Susah ngitungnya. Makanya nggak bisa dihitung. Dianggapnya nggak bisa dihitung karena saking banyaknya. Roti juga. Roti itu kita nggak bisa bilangnya, aku makan cuma 1 roti. Kalau di Indonesia bisa nih, bahasa Indonesia. Kata Queen, aku cuma makan 1 roti. Kata Jian, aku makan 2 roti. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bisa pakai angka. Roti bisa dihitung. Tapi kalau bahasa Inggris, roti itu uncountable. Nggak bisa dihitung. Jadi nggak bisa bilang one bread atau a bread. Nggak bisa. Tadi katanya Jihan makan 2 rotinya. I ate 2 breads. Pakai S belakangnya karena lebih dari 1. Nggak bisa juga. Tetap mau makannya 1, mau makannya banyak, bilangnya bread. I ate umpama 2 lembar roti. Kayak roti tawar itu kan lembarannya. 2 slices of bread. Breadnya nggak bisa dibentuk jamak atau depannya dipakein angka.
Begitu juga keju sama. Keju nggak bisa mau makan kejunya sedikit atau banyak. Nggak bisa bilang a cheese atau cheeses. Nggak boleh. These three nouns are singular nouns. We can't count them with numbers. So, these nouns are uncountable nouns. Nah, uncountable nouns itu kebalikannya dari countable. Kalau countable bisa dihitung dengan angka. Kalau uncountable enggak bisa dihitung dengan angka. Jadi nggak boleh pakai angka. They have only a singular form, like the words hair and money. Nah, hair and money. Rambut yang masih nempel di kepala itu, Masya Allah, Miss Julia lupa nih, belum turunin ininya mic-nya ya. Rambut yang masih nempel di kepala itu nggak bisa dihitung. Uncountable nouns. Jadi kalian umpama rambutnya tebal atau tipis, nggak boleh bilangnya a hair atau hairs, pakein S. Umpama ada berapa helai rambut di kepala, banyak banget. Ngitungnya repot. Gitu ya. Kenapa, Jihan? Pak, rambut kalian panjangnya segimana? Lebih dari bahu udah sekarang ya? Kayak kakak ya? Ya. Iya, udah panjang itu. Nah, kayak rambut ya, masih nempel di kepala, nggak bisa dihitung. Kecuali rambutnya udah rontok. Umpama kalian lagi makan bubur, ada rambut abangnya di dalam bubur 1 lembar. Boleh bilang, hair. Tapi nggak boleh rambut yang di kepala. Begitu juga uang. Umpama uang dengan kata money. Walaupun uang kalian banyak, kalian nggak bisa bilangnya manis, nggak bisa. Money mau sedikit mau banyak, bilangnya money aja, nggak boleh pakai S. Can you help me find uncountable nouns in the kitchen? Look, here is tea, sugar, and milk. All these words don't have a plural form. They are Nanti kita lihat uncountable lagi, nouns. benda apa aja yang So, uncountable. nouns can be countable or uncountable. The countable nouns have a singular and a plural form. For example, ball, balls. The uncountable nouns have a singular form. They don't have a plural form, like the word milk. Oke, the end. Sekarang kita buka dulu handbooknya. Kita lihat yang sekarang kita langsung lihat yang uncountable, yang nggak bisa dihitung bendanya apa aja. Selain yang contoh tadi di video, ada rice, ada bread, cheese, milk, tea, and sugar. Bubuk Bubuk kopi, coffee yang jenis bubuk atau kopi yang minuman, itu juga nggak bisa dihitung kecuali biji kopi. Kalau biji kopi bisa dihitung butirannya. Coffee beans bisa. Nah, ini dia. Ya, kalau misalnya bagi 4 golongan ya, 4 kelompok, kata benda yang masuk kelompok ini uncountable. Liquids itu benda cair. Yuk, diperhatikan dulu baik-baik. Kalau nggak diperhatiin ini, ntar nggak tahu nih, kata bendanya bisa dihitung atau enggak. Nah, dibagi dalam 4 kelompok. Liquids itu benda cair. Dalam bahasa Inggris, semua benda cair nggak bisa dihitung. Mau dihitung berapa tetes air di umpama di galon, air di galon berapa tetes, repot hitungnya. Jadi water, soup, soda, honey, syrup,
tea, coffee, termasuk darah, blood. Itu nggak bisa dihitung, benda cair. Solids itu benda padat. Semua benda padat termasuk tadi contohnya bread, cheese, meat, daging, steak. Steak juga daging. Tapi kalau daging contoh sausage, sosis, bisa dihitung kalau sosis. Daging ayam, chicken, itu bisa dihitung. Tapi kalau daging, contoh, yang dibilang meat itu bisa daging sapi, daging babi, daging rusa, pokoknya bukan daging ayam. Itu nggak bisa dihitung. Butter, mentega, pastry, ice, iron, ini bacanya iron, besi. Semuanya nggak bisa dihitung. Tadi rice termasuk dalam kelompok particles. Benda yang butir, bentuknya butiran. Beras kan butiran tuh, biji-bijian. Jangan diladenin, Nek. Contoh, flour. Flour apa yo? Artinya? Garam. Oh no. Kalau bikin roti pakai flour, apa nih? Bikin kue pakai flour. Tepung. Flour itu tepung. Rice. Beras atau nasi. Sugar apa sugar? Artinya? Sugar artinya? Sugar, gula. Gula. Salt artinya apa salt? Garam. Garam. Pepper. Apa pepper? Cabe. No? Cabe juga betul. Tapi yang ini bukan cabe. Bukan cabe yang ini artinya. Bubuk cabe. Beda lagi. Cabe. Merica. No. Bukan. Merica. Pepper itu merica. Orang Amerika bilang Black pepper. pepper. Nah, white pepper merica yang putih. Black pepper merica yang hitam. Pepper. Kalau orang Amerika bilang pepper cabe, betul. Tapi kalau cabe countable. Pepper yang cabe countable. Kalau pepper yang merica uncountable. Sand. Sand ini pasir. Coba siapa yang mau ngitungin berapa butir pasir di pantai? Wah, repot bener, nggak bisa dihitung. Dust itu debu. Debu juga nggak bisa dihitung. Orang kecil butirannya. Setiliun. Kemudian, oh, semua benda bentuk gas itu juga nggak bisa dihitung. Contoh, air, udara, yes, oxygen. Smoke, apa smoke? Asap. Smoke, asap. Iya. Kalau fog, kemarin apa nih belajar the weather? Fog artinya? Piring. Fog artinya cuaca, pelajaran the weather. Berkah, apa Queen, apa Jihan? Pelajaran the weather, cuaca. Ayo, udah lewatin, udah lupa nih pelajarannya. Berkabut, fog. Smoke ini, kalau smoke singkatan dari smoke, asap, and fog, kabut. Smoke itu berarti kabutnya pekat, tebal kayak asap. Pollution juga sama, ini termasuk benda bentuk gas, jadi nggak bisa dihitung. Nanti ada lagi beberapa tambahannya. Ini hanya contoh aja. Jadi semua benda yang masuk kategori kelompok benda cair, benda padat, benda yang bentuknya butiran, dan gas itu nggak bisa dihitung. Nah, sekarang kita mau latihan. Yang ini. Dikelompokkan. Bendanya bisa dihitung atau nggak bisa dihitung. Nah. Bukannya ini, tunggu. Ngerjainnya nggak dari kiri ke kanan baris pertama dulu. Jadi jangan nggak berurutan. Kalau nggak berurutan nanti salah jawabannya. Baris pertama dulu. Dari kiri ke kanan. Nanti udah selesai. Baris kedua dari kiri ke kanan. Udah selesai baru juga baris ketiga. Kiri ke kanan berurutan ya. Contoh, Najila kasih contoh. Tadi dibilang nih
Roti itu uncountable, roti nggak bisa dihitung. Yang bread itu nggak bisa dihitung, uncountable. Tapi kalau sandwich bisa dihitung. Oh, betul. Jadi kita bisa bilang a sandwich atau sandwiches. Bisa dihitung sandwich. Donat berarti Oke, sekarang kita mulai dari Queen. Sausage. Bisa dihitung nggak nih sausage? Bisa bilang a sausage atau sausages? Sausage countable atau uncountable? Bisa dihitung. Sosis, sebentar, tutup dulu. Sosis itu bisa dihitung. Countable. Yang nggak bisa dihitung itu meat, daging. Tapi sosisnya walaupun dari daging juga, sosis bisa dihitung. Sausage. One sausage. Two sausages. Bisa dihitung. Sekarang Jihan. Coffee. Kalau coffee, bisa dihitung apa enggak nih? Countable? Yes, berarti uncountable. Kecuali kopinya butiran. Bisa dihitung. Sekarang balik lagi Queen. Orange juice. Countable atau uncountable nih? Benda cair. Semua benda cair. Mana tadi? Ketinggalan. Semua benda cair enggak bisa dihitung. Jus itu benda cair. Kecuali orange buahnya. Kalau buahnya enggak bisa. Kalau buahnya bisa dihitung. Orange, one orange. Two oranges bisa dihitung. Tapi kalau udah diperes jadi air, nggak bisa dihitung. Apa yang bisa, Jihan? Pizza. Nah, pizza termasuk yang nggak bisa dihitung. Dia sama kayak roti. Pizza nggak bisa dihitung. Bentar, sudah pindahin dulu orange juice-nya. Salah pencet. Orange juice, benda cair. Nggak bisa dihitung. Sekarang, Jihan lagi. Chili. Kalau chili bisa dihitung nggak nih cabe? Bisa, betul. Chili bisa dihitung. Jadi bisa bilang a chili, one chili. Umpama beli ketoprak, cabenya 2 ya bang. Pedas nih berarti. Two chilies. Dibentuk jamak kalau lebih dari 1, tambahin es. Kalau chili. Sekarang baris ke-1 udah tuntas, baru kita turun baris kedua. Queen, cookie. Bisa dihitung nggak nih cookie? Bisa, betul. Cookie bisa dihitung. Jadi bisa bilang one cookie, two cookies. Kalau lebih dari 1, tambahin es cookies. Cara tahunya Milk. Bisa dihitung nggak nih milk? Countable atau uncountable? Yes, benda cair dia nggak bisa. Pinter. Carrot bisa. Pizza nggak bisa. Meat bisa. Beet nggak bisa. Meat Carrot, nggak kamu, bisa. Julia. Donat bisa. Donat Jadi, bisa. Rice carrot, bentar. Carrot tadi bisa ya, betul kata Queen. Soup ini benda padat. Sama kayak bread. Sama kayak cheese. Nggak bisa dihitung. Yes, betul, nggak bisa. Benda padat dia, nggak bisa dihitung. Meat juga benda padat. Meat benda padat. Nggak bisa dihitung. Donat bisa dihitung. Kalau rice yang bentuknya butiran nggak bisa. Candle bisa. Tadi pepper bentuknya butiran. Pepper merica nih. Pepper nggak bisa dihitung. Nah, kalian boleh kerjain. Pepper merica nggak bisa dihitung. Jadi yang uncountable itu lebih banyak. Sure, go ahead, boleh. Jadi yang uncountable lebih banyak daripada countable. Beda 1 doang. Soup itu sama kayak meat, benda padat, nggak bisa dihitung.
Nah, linknya ada di chat Zoom. Tunggu. Tunggu. Milik. Orange juice. Sawit. Mana ada sawit? Mana ada sawit? Saja. Sausage bacanya. Sausage. Donat. Pizza enggak. Gimana sih? Meat. Tapi nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa, donat bisa nggak? Bisa lah. Meat bisa. Nggak bisa. Tadi Miss Jurang nggak bisa. Meat nggak bisa, benda padat, sama kayak bread. Sama kayak soap, sama kayak sabun. Sabun nggak bisa dihitung. Nah, kan aku udah bilang. Miss, daging itu bisa dihitung nggak? Yang mana? Yang mana? Meat bisa dihitung Meat nggak nggak? bisa dihitung, nggak bisa. Sama kayak soap, kayak sabun, sama. Benda padat ya. Ada. Semua benda padat nggak bisa dihitung. Benda padat contohnya bread. Walaupun rotinya empuk, tetap uncountable, nggak bisa dihitung. Kalau wortel bisa dihitung nggak? Bisa, sama kayak chili, bisa dihitung. Kalau rice nggak bisa ya? Nah, betul, rice nggak bisa. Benda yang bentuknya butiran nggak bisa dihitung. Butirannya kecil-kecil ya. Beda dengan biji kopi. Biji kopi butiran, tapi butirannya gede-gede. Lilin. Bisa, lilin bisa. Lilin apaan? Lilin bisa. Bisa dihitung ya? Bisa. Mana? Bisa kan, Dek? Bisa dihitung? Lilin bisa. Bisa. Tanya Kak. Ini apa sih susah naruhnya? Nggak apa-apa. Yang penting tempatnya aja. Ketumpuk atau kelewat dikit nggak apa-apa. Nanti Miss Jular cek manual. Ketumpuk 1 atau 2 nggak apa-apa. Yang penting tempatnya betul. Tuh, dia tuh nggak bisa naruh. Dia nggak mau. Berarti salah tempat. Apa yang ditaruh sama Queen? Taruh di mana? Ini Kemungkinan loh. apa Tapi dia bendanya? bisa. Finish. Oke, cek dulu. Tuh, dia tuh nggak bisa. J. Ya nggak tahu. Nah, iya tuh. Finish. Yes, iya, mau lagi dicek sebentar. Nah, good. Ya, ada salah satu nih, sebentar. Cek dulu. Apa ketumpuk? Kalau
ketumpuk selama tempatnya betul masih dianggap betul sama Miss Julia. Let's see. Benar semua? Atau gimana? Bentar ya. Miss, finish. Oke. Hang on nih, lemotin internetnya. Benar 3. Hah? 2. Ini 2. Nih, 1. Kamu berapa? 1. Jelek. Miss, finish. Kan ini lebih dari. Iya, sebentar. Lagi dicek ini. Tunggu. Oh, suara Miss Julia nggak kedengeran ya? Can you hear my voice? Waduh, something wrong nih. Kedengeran suaranya? Ini nggak bisa hitung ya? Ini apa? Dulu bikin besar. Ini berarti itu apa? Tunggu dulu, Miss Julia cek dulu. Rumusan. Kan aku salah sini benar. Kan aku salah sini benar. Kali ini urutannya oh, tapi kan aku udah benar. Kan ini udah Tunggu ya. Ini kenapa ini nggak mau terbuka? Oke, sambil nunggu ininya latihannya terbuka, kalian boleh main quiz. Mirip dengan yang tadi latihannya. Dikelompokkan. Mana yang bisa dihitung countable, mana yang nggak bisa dihitung uncountable. Sebentar, kalau nggak mau terbuka. Sebentar, dikasih contoh dulu, kasih tahu dulu ya. Nanti kalian boleh langsung main. Ini ada kata benda yang tadi nggak ada contohnya soalnya nih. Jadi kasih contoh yang nggak ada di contoh tadi. Ingat, dibagi 4 kelompok. Semua benda cair. Semua benda yang butiran. Semua benda yang benda padat. Semua benda gas. Itu uncountable. Contoh. Benda padat. Ini ada butter benda padat. Ada cheese. Ada meat. Ada bread. Ayo diperhatiin dulu. Mister kasih tahu. Nanti kalian tinggal pindahin. Benda padat itu nggak bisa dihitung. Contohnya butter, cheese, meat, ada bread, termasuk coklat. Nah, ini tadi nggak ada di contoh. Coklat itu sama kayak soap, sabun, benda padat. Termasuk corn ini juga uncountable. Tuh, nggak ada tadi contohnya. Jagung itu uncountable. Nggak bisa kita bilangnya one corn atau two corns. Nggak bisa. Semua benda cair. Contohnya water. Kalau benda yang bisa dihitung, contoh yang paling gampang. Kalau ada S-nya, contoh scissors, ini udah pasti bisa dihitung. Benda jamak, semua benda jamak pasti bisa dihitung, ada akhiran S-nya. Sepatu, shoe, bisa dihitung, contohnya. Shrimp, fish itu bisa masuk dalam bentuk tunggal atau pluralnya sama. Contoh, kemarin kalian belajar singular and plural. Fish itu mau satu, bilangnya one fish. Mau banyak, bilangnya fish juga. Nggak ada perubahan. Termasuk udang, one shrimp, two shrimp. Ini termasuk countable, bisa dihitung. Nah, sisanya boleh kalian coba. There it is. Ikan sama udang, shrimp, itu bisa dihitung ya.
Cuma bentuk jamaknya tetap sama kayak bentuk tunggalnya. Nggak ada perubahan. Shrimp tetap shrimp. Win. 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 Oh, Jihan latihannya betul semua. Coffee-nya betul, cuma naruhnya aja kurang pas. Well done, Jihan got a 10 out of 10. Habis ini dicek latihannya Queen. Mid. 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 Apa? Nggak bisa. Tadi ada di latihan tuh, Mid. Di sini kontrol di sini. Apa? Oke, bisa dihitung nggak? Coba tunggu. Cheese is cheese. Sausage, betul. Coffee, milk, pizza, meat, rice. Yes! Sebentar. Ada yang ketumpuk satu nih kayaknya ya. Candle, betul. Milk, carrot. Ada. Soap, ada. Donut, ada. Cookie, ada. Sandwich, sausage, chili, cookie, carrot, Benar semua. candle, betul. Dihitung. Oke. Queen juga sama, betul semua. Cuma naruhnya kurang pas. Betul semua. Great job latihannya. Diedit dulu nilainya ya. Iya. Ini bisa. Aduh, salah naruh. Ada yang salah naruh. Ini. Kamu salah naruh. Bird harusnya di sini. Bread itu uncountable. Nggak bisa dihitung bread. Yang bisa dihitung burger. Dia kepala Wina. Bisa dihitung. Lagian susah pakai laptop. Coklat. Jangan lama-lama. Kamu. Aduh, apa? Den, saya kamu taruh ini. Miss, finish. Oke, cek dulu. Yes, Queen is in third place. Very good. Cepet juga nih. Kalau Jihan belum ada namanya nih.
Wina sama Wihan sudah Farzan selesai. kakak ya? Oh, kakak adik kayak kalian juga. Wina sama Farzan kakak adik. Yang adiknya Farzan. Kakaknya umur berapa? Sama kayak, Finish. kelas. Yang adiknya sama kayak Jihan, kelas 1. Kakaknya kelas 2. Yes, finish. Oke. Ini kelas 2. Yes, very good. Betul semua, Jihan. Great job. Oke, kita cek dulu. Tadi latihannya udah diedit ya. Wina udah dapat 10. Betul semua. Jihan juga udah dapat 10. Bentar, cek dulu. Nah, udah tuh ya, udah diedit nilainya. Jadi tugas kalian menghafal kata benda tadi, semua benda cair. Contohnya tadi, water, coffee, tea, milk, kemudian juice, semua benda padat, bread, pizza, termasuk cheese, butter, meat, daging. Kemudian semua benda yang bentuknya butir-butiran, rice, flour, tepung, pepper, gula, sugar, garam, salt, contohnya. Semua benda yang bentuknya gas, mulai dari udara, oksigen, kemudian contoh lain lagi tadi asap, smoke. Nah, itu semua benda yang nggak bisa dihitung, termasuk money, uang. Kecuali kalau uangnya disebut jumlahnya, umpama uangnya ada $25, $25, bisa dihitung dolarnya. Tapi kalau kata money, nggak bisa dihitung. Okay, alright, that's it for today's class. Insya Allah next meeting kita masih bahas tentang countable and uncountable lagi. Baru nanti kita Miss Julia tes dengan main quiz. Siapa yang meninggal? Gak tahu orang. Kirain. Ada pengumuman di masjid. Ya. Okay, alright. Thanks so much for joining my class, Queen and Jihan. I'll see you again. Oh iya, Miss Julia izin besok itu nggak bisa ngajar. Kenapa? Ngajar. Nganterin papanya Miss Julia ke rumah sakit. Jadi besok digantinya ke hari Kamis. Jumat. Kan besok hari Kamis. Besok hari Rabu. Besok hari Rabu. Digantinya ke hari Jumat jam 1 ya. Nanti Miss Julia WA Mama. Hari Jumat jam 1 gantinya. Oke. Alright. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time, girls.